Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai kota multikultural. Kota ini memiliki keberagaman etnis dan suku bangsa, di antaranya etnis Tionghoa. Ada dua teori. Satu melalui Pantai Timur, satu melalui Pantai Barat. Tapi kalau saya melihat itu, yang lebih tua itu dari Pantai Timur. Itu baru Sungai Kampar kiri sampai kanan. Kalau di Pantai Barat itu kita perkirakan hadir itu ketika perdagangan mulai asik di Pantai Barat. Ya, sebelum VOC itu mungkin dia sudah ada, tapi menurut saya nggak ketemu jejak. Tetapi setelah VOC membangun benteng di Muara itu, di pinggir Muara kan VOC bangun benteng. Setelah itu bangun loji itu di tahun 1666 itu. Yang mulai pindahkan dan Pariaman dan terdesak oleh pedagang Minang sama pedagang Aceh ya. Akhirnya dia pindahkan ke Padang dan dibikinlah di situ loji. Dibikinnya loji, dibikinnya benteng. Nah biasanya orang Cina itu dia akan membangun pemukiman itu di samping di pinggiran benteng. Karena memang mereka bekerja sama atau berdagang dengan VOC. Sumber menjelaskan jika orang Tionghoa sudah ada di Padang sejak tahun 1672. Pada saat itu, kelompok ini sudah memiliki tanah dengan cara membeli kepada penghulu atau panglima raja di Padang. Selain itu, guna menghimpun orang-orang Tionghoa yang ada di Padang, Belanda kemudian membentuk komunitas Tionghoa dan diangkatlah seorang letnan Cina untuk mengepalai komunitas tersebut bernama Li Masai pada tahun 1682. Di pinggir sungai. Memang di sekitar sungai, di sekitar pinggir sungai, di sekitar gudang dan loji VOC. Di sekitar loji, gudang atau benteng VOC. Nah, di situlah mereka tinggal. Kemudian mereka beli tanah, kemudian mereka bersama-sama berfungsi istilahnya, kerjasama, cukup uang. Dan mereka beli tanah, setelah beli tanah, kemudian mereka bangunlah rumah-rumah paling. Nah, tinggal sama-sama, setiap perantau datang, tinggal. Ini memang pendatang itu seperti dinas, kemudian Arab, India, kemudian Cina. Itu mereka dikelompokkan oleh Belanda. Tempat satu kampung dan week. Jadi weekend dasar itu tidak hanya untuk Cina tapi itu semua. Jadi kita tuh tinggal sudah kelompok sama lah kayak sekarang dia ada lurah kan ada kelompok wilayah kekuasaan internet. Cuman dia berdasarkan etnis. Makanya kalau kita ikut foto itu sebelah ini kampung sebelah, ini sudah Nias, kampung Nias kan? Ini kampung Pondokan. Sudah kampung Nias apa lagi? Sudah ada misalnya dan itu dalam pasarnya orang Minang. Itu ada pasar Batipu, pasar Gadar, pasar Melitang, banyak sampai ke ujung Randa. Etnis Tionghoa memiliki beragam kebudayaan, salah satunya Imlek dan Cap Gomeh. Imlek atau yang dikenal Xinjia adalah tradisi pergantian tahun baru Cina. Im yang berarti bulan dan Lek yang berarti penanggalan berasal dari dialek Hokkien. Imlek ini adalah pergantian yang namanya tahun tua. Sehingga Imlek itu selalu dimaknai adalah bahwa dalam memasuki Imlek ini orang mengucapkan syukur. Setelah dia mengucap syukur, tentu dia bermohon ya untuk yang ke depannya supaya rezeki, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Bahwa suasana Imlek itu adalah suasana kegembiraan karena mereka mengucap syukur kemudian bermohon. Xinjia berarti sebuah perayaan yang dilakukan oleh petani di Tiongkok dan biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun baru. Perayaan ini juga berkaitan erat dengan pesta perayaan datangnya musim semi yang dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah Cap Gomeh. Di Imlek ada tahun baru kecil istilahnya. Tahun baru kecil itu semua keluarga Tionghoa yang merayakan Imlek, maka pada tahun baru kecil itu siang harinya, misalnya Imlek kemarin tanggal berapa? 5. Ya, tanggal 4-nya
itu semua keluarga Tionghoa melakukan upacara sembahyang di rumah, menghormati leluhur arwah. Oke, malamnya ya itu orang merayakan makan bersama dengan keluarga. Keluarga kepada datang, ya kan mungkin ada yang pergi kemana-kemana pulang sama makan keluarga. Oke, jam 12 orang tunggu itu teng, orang sembahyang lagi. Ya, karena sudah memasuki tahun baru Imlek. Oke. Nah, besoknya ya itu ada upacara sembahyang, orang pergi berkunjung, ya mencari ampo istilahnya. Kan. Kalau kami di Tionghoa, bagi orang yang sudah kawin, boleh kasih ampo lagi. Dan begitu, bagi yang belum kawin, baru dikasih ampo. Hari ke-7 itu ada sembahyang Tuan Lala namanya, Tiko, kalau memang Tiko. Itulah yang artinya orang-orang Tionghoa itu lakukan sembahyang Tuan Lala jam 12.00 tepatnya tuh. Hari ke-8, hari ke-9, itu biasa saja. Kepada masing-masing perkumpulan ini kan punya dewanya. Maka ini kantor Basing itu ada dewa namanya Licek. Licek itu punya hari perayaan hari ke-11. Itulah warga Liwek berarti sembahyang. Kalau Mak Copon Selip, warga Lim, itu punya hari perayaan hari ke-14. Itulah hari ke-15-nya. Ini Cap Pome penutup Pak. Dikaitkan dengan di ATT, Dewa sini namanya Otek Cengsit, Dewa Bumi. Itu punya hari perayaan itu hari ke-15. Itu makanya ATT pada saat Cap Pome itu sembahyang. Oke, tapi kita sebutkan sama Cap Pome loh. Sembahyang kepada Rojo Otek Cengsit karena memang punya perayaan hari ke-15 di Penanggal Flag. Yang festival itu yang kita anggap sebagai perayaan Cap Pome. Jadi Cap Pome itu jelas rangkaian penutup dari kegiatan Imlek. Jadi orang Tionghoa itu dari mulai tahun baru kecil sampai ke Cap Pome itu penuh dengan suasana bergembira. Itu namanya, jadi begini, budaya Tionghoa itu masa berkampung itu 1 tahun. 1 tahun kok. Jadi kalau misalnya orang ini meninggal di bulan Maret, ya Imlek di bulan Februari, ya nak boleh merayakan Imlek, karena dianggap masuk masa berkabung. Tahun baru Imlek berkisar antara bulan Januari hingga Februari di setiap tahunnya dan dirayakan secara bersamaan di seluruh dunia. Puncak dari perayaan Imlek ini ditutup dengan sebuah perayaan yang dikenal dengan Cap Gome. Maka kemarin itu kalau diikuti kemarin, ini mungkin kegiatan Cap Gome yang melibatkan hampir semua komunitas Tionghoa. Bahwa Cap Gome ini kita anggap sebagai sesuatu yang umum. Rangkaian Imlek di mana pengurusannya Cap Gome. Kita tidak mengambil dari sisi budaya dewa ya. Karena kalau ambil dari sisi budaya dewa pasti tak ketemu. Dan itu disepakati. Maka keluarlah semua. Kan begitu mangga-mangga yang punya tio. Sedangkan mangga-mangga yang tidak punya tio itu memasak meja sembahyang. Karena di budaya kami ini kan tiap kami bawa ini dewa. Ada marga yang tidak punya dewa kan di atas dewa ada. Ini menghormati. Padahal kiwa itu kan seperti itu pai namanya tuh. Pai itu kan begitu. Di sini kan menunggu pengurusnya. Yang macam-macam kan langsung kota ini kan itu ya. Hati menghormati. Kan begitu. Mengapa orang Tionghoa pakai singa? Ya, ini kan dikatakan kalau singa itu binatang yang membersihkan karena dia paling tinggi di hutan. Raja hutan ini siapa? Harimau loh, saudara. Singa inilah makanya itu diarahkan untuk membersihkan, mengusir yang jelek. Kan begitu, Pak. Kalau naga, ini kan cerita binatang yang istilahnya kita boleh dongeng perwayangan. Kita nak tahu apakah memang hidup naga itu.
Kan begitu. Naga kan diangkat sebagai suatu binatang yang paling besar. Ya kan begitu. Kamu jangan ni ada bawa ni. Apa? Bola. Bola api. Itu sebenarnya bola dia. Ya artinya bahwa naga ini sebagai suatu binatang besar itu dia akan mengejar dunia ini. Bahwa kan kebudayaan Jawa ini kan di zaman Orde Baru tak boleh lagi. Tetapi kemudian di zaman reformasi ini kan diperbolehkan. Ada satu keunikan Jawa Padang ini. Kami ini ya istilahnya kalau orang Jawa bilang kami ini Cina Butterfly. Apa Cina yang tak tahu bahasa itu lagi. Ya, tapi kami kemudian nilai positif. Kami itu yang namanya budaya tetap kami lestarikan. Barongsai ini ya, pada saat reformasi, daerah yang pertama keluar, daerah yang kemudian artinya memiliki prestasi ini Sumatera Barat, tempat bukan Jakarta, bukan setelah itu sekarang baru Jakarta. Ya, artinya kita yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut. Ditambah lagi mengenai soal pasar. Orang Indonesia ikat isi dulu apa? Lipan kan? Bahasa Indonesia lipan kan? Bahasa sepasan bahasa apa? Ya, Cap Go berarti 15 dan Meh berarti malam, sehingga diartikan malam ke-15. Dalam perayaan Cap Go Meh ini, terdapat berbagai macam hiburan seperti pertunjukan barongsai, arak-arakan kio, dan khusus di Kota Padang, terdapat arak-arakan sipasan yang menjadi ciri khas perayaan Cap Go Meh di Kota Padang. Sipasan itu mengapa dikatakan sipasan? Nah, itu kan anak-anak diangkat kemudian digotong sama anggota. Maka miriplah dia seperti sipasan. Tetapi kalau kita lihat makna, itu tadi saya sampaikan. Ini adalah ucapan syukur di mana anak-anak diberikan suatu pertunjukan, suatu hiburan. Kan relahan tak diangkat. Kita cuma mengeluarkan kio itu sedikit. Tapi kita kemudian mengeluarkan yang namanya sipasan 2 buah. Karena kan ada 2 komunitas di sini yang besar ATT dan HPT. Ini kan karena persoalan dan tanda kutip adanya persaingan. Kita ini berkompetisi secara sehat. Keluarkanlah sipasan ATT, keluarkanlah sipasan ABT. Ya, kemudian bagaimana berkompetisinya? Ya, siapa yang menarik membuat dekorasi kan? Kalau Cap Gome di sana ya di wihara yang ada barongsai gitu kan. Tidak ada diarak-arak seperti di sini di keliling kota gitu setelah reformasi. Sebelum reformasi tentu tidak ada ya. Masa Orde Baru itu tidak ada sama sekali. Barongsai juga tidak ada, paling adanya di Kelenteng aja. Dia tidak pernah keluar. Di Jawa, di Padang sama gitu ya. Fenomena yang sama. Bahwa kemeriahan tahun baru Cap Gome. Nah ini baru muncul kembali setelah reformasi. Orde Baru, nah itu ada barongsai Cap Gome, ada orang merayakan ada. Gitu. Tetapi sebatas di barongsai dan di Kelenteng. Kalau di Jawa biasanya makan mie kalau Cap Gome. Kebiasaan orang Cina yang ada di Indonesia per daerah itu variasinya banyak, tergantung dengan budaya lokal juga. Ya, ada banyak penyesuaian. Iya di Padang dari sudah lama ya, sejak masa reformasi itu sudah sejak munculnya kembali barongsai. Nah itu sering lomba-lomba gitu kan, dan sering menang gitu ya. Padang di lomba-lomba internasional menang juga gitu kan. Budaya barongsai yang ada di Padang ini berbeda dengan tempat lain ya. Nah tetapi di Padang ini betul Cina Padang ini betul-betul penting gitu ya mengartikulasikan Cap Gome dengan barongsai, dan memang ada pendidikan ya untuk bisa menang lomba tentu ada pendidikan yang panjang untuk jadi pemain barongsai.
keikutsertaan orang Indonesia asli dalam permainan barongsai. Ada. Cap Gomeh saat ini bukan hanya sebagai perayaan kebudayaan Tionghoa saja, akan tetapi sudah berkembang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Kota Padang. Tapi mengenai soal dampak terhadap soal pariwisata itu pasti, pasti. Cuma berapa persennya ini kita belum pernah hitung. Ya, karena festival Cap Gomeh ini kebetulan kan memang menjadi semacam akan dijadikan ekor pariwisata. Kita menyampaikan kepada pemerintah provinsi bahwa untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di provinsi ini, maka Dinas Pariwisata punya rencana menjadikan festival Cap Gomeh ini sebagai kalender pariwisata. Yang terhantar kahulunya di bawah giliran tadi. Asal mulu. Kemudian karena ini pada waktu itu 2017 kalau tidak salah saya mulai dengan matinya memakai dana APBD, karena ini dianggap sebagai bisa menjadikan namanya daya tarik wisatawan. Kan begitu. Nah, itu yang punya kita lakukan. Di situlah mulailah. Ya mulai artinya bahwa festival Cap Gomeh ini menjadi suatu rangkaian kegiatan Imlek di Sumatera, di Kota Padang yang diikuti oleh komunitas Tionghoa, kan begitu. Nah, kan Sumatera Barat di 2023 ini kan ada meluncurkan New Beautiful West Sumatera, kan begitu. Sedang Kota Padang ada mengatakan event karismanya. Disitulah kemudian mereka memasukkan kegiatan ini sebagai kalender pariwisata.